permintaan Musa kepada Nabi Khidir. Bahasa kitanya, bolehkah saya belajar denganmu wahai Khidir, kata Nabi Musa. Bolehkah saya berburu kepadamu wahai Khidir? Karena engkau telah diajarkan banyak ilmu, karena engkau telah paham. Ini permintaan Musa kepada Nabi Khidir. Apa jawaban Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini sudah diwanti-wanti dari awal oleh Nabi Khidir kepada Musa. Bahasa kitanya, ini boleh beraja jago, tapi pasti engkau tak akan sabar. Ini diwanti-wanti dari awal oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kemudian, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata di ayat berikutnya, qala satajiduni insyaallah sabira wa la amsilaka amra. Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai seseorang yang sabar, dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Ini tekad dari Nabi Musa, insyaallah mau sabar. Jadi di awal cerita diwanti-wanti oleh Nabi Khidir kepada Musa, Nai bisa sabar, boleh belajar dengan saya, tapi dengan catatan sabar. Satajiduni insyaallah sabran wala a'si laka amra. Ini pernyataan daripada Nabi Musa kepada Nabi Khidir, insyaallah saya akan bersikap sabar. Lalu pada ayat berikutnya, qala fa in tabi'ani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Dia berkata, maksudnya Khidir, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya kepadamu. Artinya ini semacam kontrak belajar dengan yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Baiklah kalau begitu, kalau kamu memang sungguh-sungguh untuk belajar denganku, untuk ikut bersamaku, maka jangan sekali-kali engkau bertanya sampai saya menjelaskan itu kepadamu. Jadi memang kunci seorang pelajar itu yang pertama yang dituntut adalah kesabaran. Yang kedua, jangan bertanya sampai sang guru menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ada tiga peristiwa yang di luar nalar Nabi Musa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, tidak terjangkau oleh akal dan pikiran Nabi Musa. Kenapa Khidir melakukan hal tersebut? Ada 3 hal. Tadi sudah diwanti-wanti di awal, jangan bertanya sebelum saya jelaskan. Pada ayat berikutnya dijelaskan, pada ayat yang ke-71 dijelaskan, Nabi Khidir membocorkan perahu di luar nalar. Coba bayangkan di tengah lautan, perahu dibocorkan oleh Nabi Khidir. Tercengang-cengang saja Nabi Musa melihatnya. Terheran-heran saja Nabi Musa melihat Khidir, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Musa bertanya, kenapa? Kan sudah diwanti-wanti. Kenapa wahai Khidir engkau bocorkan perahu? Bukankah nanti kita akan tenggelam di lautan ini? Tadi sudah saya wanti-wanti, kata Khidir. Apa jawaban Nabi Musa? Maafkan saya guru, saya lupa. Baru saja dibilang sabar, jangan bertanya. Baru satu peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa langsung mempertanyakan hal itu. Karena memang menurut nalar, menurut akal sehatnya tidak masuk di akal.
Kapal di tengah laut dibocorkan. Peristiwa yang kedua di dalam ayat yang ke-74 dijelaskan bahwa Nabi Khidir membunuh seorang bocah kecil, membunuh seorang anak kecil di luar alam. Wahai Khidir, kenapa engkau bunuh anak kecil itu? Dia tidak salah. Apakah dia melakukan sesuatu yang zalim, mencuri, membunuh dan lain sebagainya? Tidak ada yang dilakukan oleh anak kecil itu. Dengan tiba-tiba saja Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Bertanya lagi Musa, kenapa engkau bunuh wahai Khidir? Dia tidak punya salah apa-apa. Secara normal berakal sehat, tidak dibenarkan untuk membunuh. Tapi itu yang peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Khidir jika melakukan perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Aneh nampak sama Nabi Musa apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Lalu apa kata Musa? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, kali yang kedua itu, maka janganlah kamu memperbolehkan aku mengikutimu atau menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Kemudian pada peristiwa yang ketiga, di ayat yang ke-77, Nabi Khidir memperbaiki sebuah bangunan yang sudah roboh. Lalu apa kata Musa? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, kali yang kedua itu, maka jangan bertanya lagi. Nah, sesudah pertanyaan yang ketiga inilah mereka berpisah di dalam perjalanan ini. Nabi Musa dia tak kuat lagi melihat peristiwa-peristiwa itu. Secara lahiriahnya, secara kasat mata, apa yang dilakukan itu tidak bisa diterima oleh akal, tak terjangkau oleh akal. Akhirnya mereka berpisah. Di dalam penjelasan ini, kenapa Nabi Khidir membocorkan perahu di tengah lautan? Karena ternyata hikmahnya adalah kalau perahu ini tidak dibocorkan, maka akan ada raja yang selalu merampas kapal-kapal yang lewat di daerah perairan wilayah kekuasaan raja tersebut. Itu salah satu hikmah dan pelajarannya. Kenapa Nabi Khidir membocorkan perahu tersebut? Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil itu? Karena Nabi Khidir mengkhawatirkan akan menjadi beban orang tuanya ketika dia sudah besar nanti, akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Sementara orang tuanya adalah seorang yang mukmin, sementara orang tuanya adalah orang yang beriman. Inilah hikmah dari peristiwa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Musa memperbaiki bangunan rumah yang hampir roboh tersebut? Ternyata ada dia ingin menyelamatkan anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan di bawah bangunan rumah itu ada harta peninggalan dari orang tua anak yatim tersebut. Sebagai tambahan daripada hikmah dan pelajaran dari peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa tersebut adalah, yang pertama, belajarlah dengan orang yang paham dengan ilmu agama. Dalam hal ini Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nah, di dalam ayat juga diceritakan, engkau lebih alim, melimta, engkau lebih alim, ya, engkau lebih tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
Tawadu. Adab seorang penuntut ilmu di antaranya adalah tawadu, rendah hati. Musa walaupun dia tinggi ilmunya, bahkan masyarakat atau kaumnya pernah bertanya, siapakah yang lebih hebat? Wahai Musa, saya yang lebih hebat. Karena Musa mengatakan seperti itu. Itulah kronologinya dia dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir, karena dia merasa dirinya yang paling hebat. Ternyata masih ada yang lebih hebat daripada dirinya. Tawadu ini harus dimiliki oleh seorang yang penuntut ilmu. Kemudian memiliki adab yang baik dengan guru. Ya, tadi sudah diceritakan sabar. Itu juga merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu. Ya, sabar. Kadang-kadang ini yang tidak nampak dalam praktek penuntut ilmu. Kesabaran ini. Sabar. Apapun cobaan, godaan, terlebih kita di pondok pesantren, kesabaran sangat dibutuhkan. Kesabaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, proses menuntut ilmu. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pelajaran, dari kisah Nabi Musa dan Khidir tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum